السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jamaah salat isya, salat tarawih, dan salat witir masjid Al-Ikhlas Puri Angasmoro yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya telah memberikan karunia, hidayah, nikmat, dan rahmat sehingga kita malam hari ini bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat isya, salat tarawih, dan insyaallah salat witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, malam ini kita telah memasuki malam yang ke-22 bagi yang memulai puasanya hari Rabu. Berarti ini malam genap. Bagi yang puasanya mulai hari Selasa, berarti malam ini sudah malam yang ke-23. Malam berapapun malam ini, 22 atau 23, yang penting kita mengisi malam Ramadan ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh dan khusyuk. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, memang mengenai ibadah kita itu diterima atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu persis ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menurut sebagian ulama, tanda-tanda ibadah kita diterima atau tidak itu ada. Tanda-tandanya simpel. Kalau ibadah kita itu diterima, insya Allah kita itu ketika mau melakukan ibadah, itu perasaannya sudah senang. Lalu ketika kita sedang menjalankan ibadah, juga senang. Selesai menjalankan ibadah, juga senang juga. Nah, kalau bapak dan ibu-ibu seperti itu, ya, insya Allah ibadahnya diterima. Tapi kalau sebaliknya, baru mau melaksanakan ibadah itu sudah ngeresulo, sudah sedihnya bukan main. Ketika melaksanakan, tambah sedih, ya, tambah susah. Selesai melaksanakan ibadah, juga susah, menyesal. Nah, kalau seperti itu, ya alamatnya ibadahnya kira-kira nggak diterima. Misalnya mau jamaah sholat isya, sholat tarawih aja malam ini. Wah, harap sholat tarawih. Ini kok ini dimungkin jadwalnya pengajiannya kok Pak Solehan. Pak Solehan ini mami suwe. Cara main barangnya suwe. Wah, males gitu ya. Nah, gitu sudah gitu ya. Lagi arep wis males gitu ya. Ya tanda-tanda itu ya. Bareng tekan masjid guyu tenan to. Suwi banget tuh mami. Wah, piye iki ya. Arep bali kok ya ora kepenak. Bareng pulang menyesal juga. Wah, getun aku mau dadak sholat isya bareng kok nonton TV malah enak mau.
Nah, kalau sudah seperti itu ya alamat ibadahnya nggak diterima. Tapi kalau misalnya mau ibadah kok, wah, sholat jamaah isya tarawih di masjid, biar nanti ya tentram hatinya mendapatkan siraman rohani, saya senang. Sampai di masjid ketemu imam, ya panjang, alhamdulillah kok bacaannya panjang-panjang, ya berarti pahalanya tambah banyak. Dinikmati, tentram hatinya, apalagi kalau bacaannya bagus, lagunya bagus, diresapi, senang. Ulang juga begitu, senang, alhamdulillah tadi kok kita sholat ya, kita jamaah ya, kita dapat ilmu ya. Nah, kalau seperti itu, besok datang lagi ya. Nah, insya Allah tanda-tanda itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, malam ini saya diminta untuk memberikan ceramah dengan judul Lailatul Qadar dalam perspektif Al-Quran. Itu yang disampaikan ke saya. Jadi judul ini sangat serius. Tidak sekedar Lailatul Qadar sembarangan. Ini menurut perspektif Al-Quran. Makanya saya sempatkan membaca tafsirnya Pak Quraisy Shihab ini tadi ya. Tadi sore saya pulang kantor, saya sempatkan membaca tafsirnya Pak Quraisy Shihab supaya ini bisa kita bagi bersama ilmunya. Bapak dan Ibu, dalam Al-Qur'an jelas informasi mengenai Lailatul Qadar itu terdapat di dalam surat Al-Qadar yang tadi saya baca di rakaat kedua salat Isya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini indahnya bahasa Al-Qur'an. Semua. Artinya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia menjadi Lailatul Qadar. Nah, apa itu Lailatul Qadar itu? Di dalam Al-Quran diteruskan itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang menjadikan engkau di sini termasuk dari Muhammad, termasuk juga kita semuanya, tahu apakah Lailatul Qadar? Bapak dan Ibu perlu saya berikan penjelasan sedikit. Kata-kata wama adroka itu kalau digunakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya menyangkut mengenai persoalan yang besar, persoalan yang hebat, sehingga akal pikiran kita sebagai manusia itu seringkali tidak mampu untuk memahaminya dengan baik dan sempurna, kecuali dengan bantuan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan peristiwa yang hebat sesungguhnya, yang luar biasa besar, sehingga digunakan di situ istilah wama adraka, apa yang menjadikan kamu tahu tentang Lailatul Qadar. Saking besarnya peristiwa Lailatul Qadar itu, lalu gambarannya hanya diberikan Allah
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sebelum berbicara mengenai masalah 1000 bulannya itu sendiri, izinkan saya untuk berbicara mengenai istilah Al-Qadar yang sering dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai malam kemuliaan. Sesungguhnya makna Al-Qadar di dalam ayat ini menurut ulama itu bisa berbagai macam maknanya. Salah satunya memang kemuliaan itu. Malam yang mulia. Kenapa kok mulia? Ya, karena malam itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu mulia. Dan diturunkan kepada Nabi yang juga mulia. Al-Quranul Karim kepada Nabi yang oleh Al-Quran juga disifati dengan memiliki sifat yang sangat mulia. Mulia di dalam pengertian ini juga bisa mulia karena faktor ibadah yang di dalamnya dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tadi lebih baik dari 1000 bulan tadi. Tapi juga bisa jadi mulia karena apabila kaum muslimin dan muslimat di dalam malam itu menemukan Lailatul Qadar itu yang asalnya tidak mulia, kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kemuliaan di dunia, setidak-tidaknya adalah kemuliaan di akhirat. Maqam mahmudah. Istilah lain dalam Al-Qur'an juga saya baca ketika imam tadi. Kedudukan yang terpujian mulia. Nah, di samping bermakna mulia, Al-Qadar itu juga bisa bermakna penetapan. Karena pada malam Al-Qadar itu oleh Allah ditetapkan ya, menyangkut nasib kita sebagai umat manusia dalam tahun yang akan datang. Lalu di samping bermakna ketetapan, Al-Qadar juga bermakna pengaturan. Karena apa? Pada malam hari itu Allah mengatur strategi terutama bagi Nabi Muhammad SAW di dalam melaksanakan dakwahnya, risalahnya, supaya bisa berhasil dengan baik itu. Dan yang terakhir, Al-Qadar itu juga ternyata bisa bermakna sempit. Loh, kenapa kok dimaknai sempit? Ya, karena malam itu kan malaikat turun di bumi, dan saking banyaknya malaikat yang turun itu sampai penuh gitu, sehingga digambarkan sampai dunia yang seluas ini itu terasa sempit. Nah, semua makna ini, baik itu penetapan, pengaturan, sempit maupun kemuliaan ini bisa digunakan semuanya, karena memang dari segi penggunaan bahasa dimungkinkan untuk memaknai malam Lailatul Qadar dengan makna yang seperti itu. Nah, sekali lagi, satu hal yang tadi sudah saya sebut, ingin saya tekankan, yaitu bahwa salah satu makna Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, dan kemuliaannya itu ditandai dengan penjelasan Allah yang menyatakan nilai malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Bayangkan gitu, kalau dikalikan tahun begitu, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Dengan rata-rata umur kita itu ya masih panjang.
nilai malam Lailatul Qadar itu. Sehingga sekali lagi ini sungguh sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari itulah malaikat turun di muka bumi. Dan juga Jibril yang atas izin Allah kemudian mengatur segala urusan sehingga kemudian terjadilah salam, ada keselamatan sampai dengan terbitnya fajar atau pagi hari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran malam atau Lailatul Qadar itu. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapan itu Lailatul Qadar turun? Mengenai masalah turunnya Lailatul Qadar ini dalam hadis banyak diriwayatkan dan banyak versi yang pada intinya bisa saya nyatakan bahwa tidak ada kepastian kapan Lailatul Qadar itu turun. Memang dalam hadis Nabi menekankan agar supaya kita untuk mengejar Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi memang memberikan contoh dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu memperbanyak ibadah, terutama dengan menjalankan iktikaf. Iktikaf yaitu niat untuk menetap di masjid dalam waktu tertentu dengan niat semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk urusan yang lain. Itu iktikaf. Nah, iktikaf yang sempurna ya memang Nabi melakukan selama 10 hari terakhir itu tapi tidak keluar masjid. Dia di masjid terus memang. Termasuk makan dan minum ya karena memang ya rumah Nabi itu hanya bersebelahan dengan masjid gandeng. Jadi kalau bapak sudah pergi haji, tahu persis ya, makam Rasul yang sekarang menjadi makam itulah dulu rumah beliau. Dan mihrabnya ya yang di sebelah kanan sedikit itu. Jadi gandeng, jadi wajar kalau Nabi memang tidak keluar dari masjid sama sekali selama 10 hari terakhir. Kecuali untuk urusan-urusan yang sifatnya manusiawi ya, ke belakang ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk kita saya kira susah ya, bisa melaksanakan iktikaf selama 10 hari di masjid terus karena kita ya bekerja, ya ada urusan lain. Ya setidak-tidaknya kita menyempatkanlah di dalam masa malam-malam hari selama malam hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, dan terutama di 1/3 malam terakhir itu untuk beriktikaf di masjid. Sekali lagi, selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di 1/3 malam terakhir, ya segampangannya ya sakwise jam 1 lah tekan subuh, itu usahakan sempatkan iktikaf untuk di masjid. Wah, raiso suwe ya, sempat 1 jam, enggak sempat 1 jam, setengah jam, enggak sempat setengah jam, seperempat jam. Itu sudah dinilai sebagai iktikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, atau bisa diem saja itu sudah dapat pahala. Karena iktikaf itu diem saja dapat pahala. Nah, ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di dalam mengejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, lalu kemudian ada lagi yang istimewa yang memang diajarkan khusus oleh Rasulullah lewat istrinya Aisyah radhiyallahu anha, zikir yang paling disukai Nabi di dalam malam-malam hari 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah dengan memanjatkan doa Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni yang juga sering dibaca oleh Bilal itu. Diulang, perbanyak itu zikir. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha memberi ampunan. Tuhibbul afwa, engkau suka terhadap orang yang minta ampun, engkau suka memberikan ampun, engkau suka ampunan itu sendiri. Fa'fu anni ya Allah, oleh karena itu ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Itu doa dan zikir favorit Nabi yang diajarkan kepada Siti Aisyah, istrinya yang tercinta itu. Oleh karena itu, ya kita lakukan zikir yang khusus itu. Yang itu biasanya tidak dibaca di luar bulan Ramadan. Jarang kita pas Jumatan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jarang. Apa tidak boleh? Ya boleh, tapi nuansanya memang nuansa Ramadan dan nuansa malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita isi bulan Ramadan ini lebih-lebih di malam 10 hari terakhir, atau lebih khusus lagi di malam ganjil. Tapi sekali lagi, ganjil genap itu kan susah. Lebih-lebih seperti tahun ini kan. Ini malah justru ada manfaatnya, ada hikmahnya. Supaya kita ini tidak berpikir ganjil genap saja. Kalau bisa ya setiap malam memang dalam 10 hari terakhir itu kita kejar itu. Bahkan malah tidak hanya 10 hari terakhir saja, mestinya sejak awal Ramadan kita kejar Lailatul Qadar itu. Nggak bisa kita misalnya hari pertama sampai hari ke-20 nggak ngapa-ngapain, lalu kemudian malam terakhir itu serius ya. Ya boleh-boleh saja, tapi kan ya nggak lucu gitu lah, nggak lucu. Ya. Inilah hikmahnya saya kira terbesar ya, ada kasus ada yang mulai Selasa, mulai Rabu ini sehingga jelas di situ, lalu kemudian ganjil dan genap itu lalu yang mana nggak jelas ya. Justru itu makanya nggak usah pikir ganjil genap, tapi kalau kita selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu betul-betul mengejar Lailatul Qadar, apalagi juga kita awali dengan selama sebulan penuh dari mulai tanggal 1 sampai dengan sekarang kita sudah Qiyamul Lail dengan melaksanakan tarawih dan witir di masjid seperti ini, ya kita berharaplah mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, mendapatkan malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah yang disebut dengan umur yang berkah. Umur kita ini pendek, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita harus mencari keutamaan-keutamaan itu di dalam ibadah. Coba, kita umur pendek 60 tahun. Tapi kalau kita misalnya andaikan menangi Lailatul Qadar dalam hidup kita ini, katakanlah 40 kali. Wah, itu sudah berapa kali? 83 tahun. Ini harus kita cari. Sehingga meskipun umur kita 60 tahun, tapi seakan-akan kita hidup beribu-ribu tahun. Sholat ya. Sendiri boleh, kalau persoalan boleh, tapi hanya 1 derajat. Tapi kalau kita berjamaah 27 derajat, itu berapa kali lipat? Itu harus kita cari, itulah berkah, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Kenapa orang sampai Jeriwangi pergi ke Mekah haji? Di samping hajinya sendiri itu kewajiban, dapat keberkahan. Oh, sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya sampai 100 kali. Ini yang harus kita kejar dalam hidup itu. Sehingga hidup kita meskipun usianya pendek, tapi berkah. Bertambah kebaikannya karena memang Allah memberikan fasilitas-fasilitas untuk menambah kelipatan nilai, added value dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Termasuk malam Lailatul Qadar. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.